A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita malam ini, kita akan hening sejenak, dilanjutkan dengan Al-Fatihah. Hening, kita mulai. Al-Fatihah. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Selamat malam, teman-teman semua. Ada Mbak Novi nih. Selamat malam, Mbak Novi. Selamat malam, Ustaz. Selamat malam, Mbak Anis. Apa kabar semuanya? Ayo. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol ya, Mbak Anis ya. Biasanya kita cuma chat ya. Iya. Chat di grup lagi. Kita alhamdulillah kita malam ini akan belajar memperdalam lagi tentang zikir. Sebagaimana pertemuan-pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas tentang zikir subhanallah, lalu zikir alhamdulillah, dan malam ini kita akan membahas zikir Allahu Akbar. Subhanallah, kita sudah mengenal bahwa dengan subhanallah kita mengetahui bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini sebenarnya bertasbih kepada Allah gitu ya. Dan aplikasi dalam kehidupan kita, bagaimana kita bertasbih itu sebenarnya adalah dengan mengagungkan Allah dalam tingkah laku kita, mengejawantahkan keagungan Tuhan dalam diri kita yang Allah beri. Lalu untuk alhamdulillah di situ kan ketika kita sudah menyadari we are not the doer, kita bukan pelakunya, hanya Allah yang melakukan. Jadi di situ kita sudah merasakan dan kita sudah melihat hasil gitu ya. Dan hasil itu kita kembalikan kepada Tuhan. Karena memang segala pujian, segala sesuatu ya hanya milik Allah. Lalu malam ini kita akan membahas tentang Allahu Akbar. Sebagaimana di caption Ustadz itu kan sangat luar biasa ya, yang ditulis prolognya, ketika kita kehilangan makna dari zikir Allahu Akbar, maka kita akan sibuk pada ego diri kita, pada kesombongan diri kita, bahkan bisa menindas orang lain, menjadi semena-mena, sewenang-wenang, merasa diri kita lebih baik dari orang lain, menjadi superior, ataupun kita juga bisa merasa diri kita yang menjadi Tuhan, menjadi Tuhan-Tuhan kecil, menjadi penguasa dari semuanya. Itu sebenarnya adalah warisan iblis ya, yang ada dalam diri kita, yang kita gunakan ketika tidak terbuka atas zikir Allahu Akbar ini, gitu ya. Bahkan lebih beratnya lagi, bisa terjadinya perang, gitu. Ketika kita tidak menyadari dan tidak menggunakan zikir Allahu Akbar ini. Malam ini kita akan memperdalam zikir Allahu Akbar ini, mendalami dengan narasumber kita seperti biasa. Yang mendampingi ada Ustadz Hasan, lalu ada tamu kita malam ini juga ada Mbak Anis yang akan bercerita tentang pengalaman, direct experience-nya, bagaimana sih zikir Allahu Akbar ini dalam keseharian gitu ya. Bagaimana begitu powerfulnya ketika kita menggunakan zikir Allahu Akbar ini dalam keseharian, sehingga kita bisa mempunyai keberserahan penuh dalam kehidupan. Baik, kita langsung saja kepada Ustadz Hasan. Mungkin untuk langsung memberikan materi malam ini, waktu dan tempat dipersilahkan. Silakan Ustadz. Oke, terima kasih Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat malam tamu spesial kita Mbak Anis Ulfatul yang pada malam hari ini sudah menyempatkan waktu dan kesempatannya. Kita melanjutkan teman-teman. Kalau awal bulan yang lalu kita sudah membahas tentang subhanallah, zikir subhanallah. Pertengahan bulan kemarin kita sama Mas Wahyu ya, membahas tentang zikir alhamdulillah. Kita lanjutkan dengan zikir yang selanjutnya yaitu Allahu Akbar.
Antara subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu Akbar ini satu rangkaian, teman-teman. Kalau subhanallah kita sudah membahas tentang litanzih, bagaimana kita menyucikan Tuhan. Menyucikan Tuhan bukan berarti Tuhan tidak suci, tapi yang perlu disucikan adalah diri kita yang tidak bisa melihat Tuhan itu sendiri. Tuhan begitu clear, Tuhan begitu nyata, tapi karena kita, batin kita tertutupi oleh kotoran-kotoran batin, terhijab oleh pandangan-pandangan yang fokus hanya pada sesuatu yang rendah, kita sebut sebagai duniawi, dan terhijab oleh keakuan-keakuan kita, maka kita nggak bisa melihat keagungan dan keindahan Tuhan. Maka dengan subhanallah itu sebenarnya kita ingin membersihkan pandangan-pandangan yang terkotori itu, batin kita yang terkotori itu, supaya clear kembali. Kita bisa clear sih, kita bisa melihat keindahan dan keagungannya. Nah, saat kita bisa melihat keindahan dan keagungannya, kita bisa melihat Tuhan dalam setiap ekspresi fenomena yang hadir. Mau kita anggap itu fenomena yang cocok dengan kita atau kita tidak cocok gitu kan. Tapi kalau kita bisa melihat keindahan itu hadir, Tuhan itu hadir dalam setiap fenomena, maka ekspresi kita pasti alhamdulillah. Segala sesuatu akhirnya kita saksikan itu semuanya adalah utusan Tuhan untuk mengingatkan kita. Maka sakit pun akhirnya kita alhamdulillah. Dalam posisi terjepit kita alhamdulillah. Bahkan dalam derita yang super duper gitu, paling menderita itu kita bisa melihat alhamdulillah. Tuhan hadir loh melalui sakit itu. Tuhan hadir loh dalam sempitnya hidup. Tuhan hadir dalam penderitaan itu. Akhirnya tidak ada alasan apapun kecuali memuji Tuhan. Alhamdulillah. Itu kita sudah bahas, Teteh, Mbak Anis dan teman-teman yang hadir pada Ikhlas malam hari ini. Kita lanjutkan. Kalau kita sudah melihat ekspresi Tuhan dalam semua fenomenanya itu sebagai kehadirannya dan menjadikan diri kita, maka yang terjadi ketika kita bisa melihat itu semua, kesadaran kita akhirnya kembali bahkan terlebur dalam keagungan Tuhan. Nah, saat kita bisa terlebur melihat apapun ternyata ekspresi Tuhan, yang kita saksikan apapun, akhirnya kan pandangan kita terlebur dalam cinta dan kasih sayang. Nah, itulah akhirnya kita terlebur dalam Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar itu merupakan ekspresi kefanaan diri kita. Jadi Allahu Akbar, kalau kita dalam sholat kan Allahu Akbar, saat takbiratul ihram kita mulai Allahu Akbar. Hanya Engkau yang maha besar. Ketika kita mengekspresikan Allahu Akbar, bukan hanya di lisan, tapi kesadaran kita sudah mulai menyadari bahwa oh iya, yang kita saksikan bukan lagi sesuatu yang sifatnya objek, sifatnya fenomena, tapi yang datang, yang hadir itu adalah Allah. Kita tenggelam dalam lautan kebesarannya, itu adalah Allahu Akbar. Seperti titik air yang tenggelam dan melebur dalam samudra kemaha luasan dan keagungannya. Saat kita terlebur seperti itu, kalau Rumi kan, Jalaluddin Rumi membuat istilah khas. Ketika seruling itu sudah kembali kepada rumpun bambunya, karena ketika seruling itu ditiupkan, dia itu seperti mendayu-dayu, kepedihan karena dia itu terlempar atau karena dia terpisah dari rumpun bambunya. Nah, Allahu Akbar itu seperti ketika seruling itu kembali kepada rumpunnya. Ilaihi roji'un. Saat kesadaran kita kembali kepada Tuhan, totally atau full dalam kesadarannya, itulah Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar itu kayak ekspresi kefanaan, ekspresi peleburan di mana tidak ada segala sesuatu yang lain yang lebih besar daripada Tuhan itu sendiri. Bahkan aku melebur dalam cinta dan keagungannya. Ini kan luar biasa ya.
Jadi runtutan dari subhanallah, alhamdulillah, ujungnya adalah Allahu Akbar. Nah, kalau sudah Allahu Akbar kan berarti la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang mungkin bisa kita pegang dan kita sembah lagi kecuali Allah itu kan. Maka segala apapun sudah nggak ada nilainya. I am nothing. Aku itu lebur. Aku nggak ada lagi I am nothing. Yang ada hanyalah Allah. Itulah Allahu Akbar. Tapi yang tadi disebutkan oleh Teteh, faktanya saat kita Allahu Akbar pun kesombongan kita masih kita hadirkan. Iya kan? Allahu Akbar dalam menjalani kehidupan, tiap hari kita Allahu Akbar berapa kali? Dalam sholat aja, kalau kita hitung dari rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, setiap beda gerakan kita kan, kita selingi dengan Allahu Akbar. Itu artinya apa? Dalam setiap sholat, kesadaran kita ditarik lagi kepada keagungan Tuhan. Allahu Akbar, aku nothing, aku tidak hadir, aku tidak ada apapun kecuali Tuhan gitu kan. I am nothing, aku benar-benar kosong, aku benar-benar tiada. Yang ada hanyalah Allah kan gitu. Nah dari situ aja sebenarnya kita diingatkan dalam sholat kita. Berkali-kali kita mengucapkan Allahu Akbar. Tapi realitanya dalam fakta kehidupan, kita sering memunculkan ego dan kesombongan yang kita anggap lebih besar daripada Allah itu sendiri. Perang yang kita saksikan Israel dan Iran, atau kemarin Israel menggenosida atau membantai warga-warga Gaza, Palestina, itu sebagai bentuk egoisme atau kesombongan yang luar biasa. Menganggap dia bisa mengendalikan semuanya, menganggap dia lebih superior, menganggap dia yang paling bisa ngatur dan sebagainya kan. Maka ketika ego ini muncul, ego yang merasa lebih besar daripada Tuhan ini, akhirnya merusak tatanan. Begitu ego itu kita agungkan, maka cinta pun sebenarnya hilang. Karena begitu kita mengagungkan Tuhan, kita kan terlebur dalam samudra cintanya kan. Dalam kehidupan akhirnya cinta itu hadir. Dalam kehidupan akhirnya kasih sayang itu kemudian hadir. Tapi ketika ego itu sudah dominan, ego itu kita agungkan, maka cinta itu niscaya hilang. Dan mungkin kita harus bertanya, Teteh, Mbak Anis dan teman-teman yang ada di sini, apakah setiap manusia itu mempunyai ego, dan apa akar dari ego ini? Kan kita kayaknya nggak bisa kita bahas ego dulu. Iya, kita nggak bisa lepas loh dari ego. Ego yang besar, yang udah kayak tadi ya kita ceritakan, akibatnya perang, akibatnya penindasan, akibatnya adalah perbudakan dan sebagainya. Tetapi masing-masing dari kita itu sepertinya itu nggak bisa lepas dari ego itu sendiri. Sebelum kita bisa Allahu Akbar, ego itu tetap nongol terus kok. Nah, apa sih akar dari ego? Mengapa manusia itu punya ego? Dalam berbagai literatur, termasuk dalam Al-Quran, dalam surat Yasin yang kita baca, Teteh, Mbak Anis, dan teman-teman, ego itu berasal dari ghaflah, keterlupaan. Kalau dalam Vedanta disebut sebagai ignorant. Jadi orang-orang yang ghaflah itu lalai pada diri sejatinya, itu memunculkan ego. Jadi saya akan bahas. Atau misalkan dalam Vedanta dikatakan akar dari ego. Kenapa ego itu muncul? Karena apa? Ada ignorant, kebodohan, ada kejahiliahan, atau ada kegelapan dalam batin kita sendiri. Sehingga di ruang yang gelap, seperti cerita dari Adi Sangkaracarya misalkan, kalau kita ada di ruangan yang gelap, jika kita megang tali, kita sangkakan itu ular, maka respon kita langsung kemudian ketakutan. Begitu juga dalam batin yang gelap, persepsi kita tentang kehidupan pasti salah, pasti keliru. Contohnya,
aku ketika menjalani kehidupan, aku sangka bahwa aku adalah tubuh ini. Maka ketika aku melihat, aku menyangka diriku adalah tubuh, respon kita dalam menjalani kehidupan apa? Semua waktu, tenaga, pikiran kita benar-benar fokus dan curahkan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya tubuh. Padahal kata Imam Ghazali, manusia bukan hanya manusia yang punya tubuh kok. Manusia punya yang sifatnya akal, pikiran. Manusia juga punya hati. Tapi di ruang gelap batin kita, kalau kita menganggap manusia adalah tubuh, manusia adalah makan, minum, dan sebagainya seperti binatang, maka itulah respon kita terkait sama kehidupan. Akhirnya ketika manusia menganggap aku adalah diri yang sifatnya fisik ini, maka kita menjalani kehidupan kita hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tubuh dan fisik ini. Fisik ya. Iya. Ya, kata Imam Ghazali, apa bedanya kita sama binatang? Kan gitu. Berarti nggak ada bedanya manusia dengan binatang. Itu dalam persepsi yang gelap. Artinya ketika kita menganggap kita adalah tubuh, berarti persepsi manusia itu tergelapkan oleh cara pandangnya sendiri. Nah, dalam cara pandang batin yang gelap juga, kita menganggap bahwa aku adalah emosi ini. Ya enggak? Sehingga apa? Hidupnya bertahun-tahun untuk kemudian merespon emosi-emosinya yang galau, emosi-emosinya yang ketakutan, emosi-emosinya yang tidak stabil itu. Nah, ini kan cara pandang batin yang gelap kan. Ketika aku menganggap bahwa aku adalah emosi itu, maka kita bertahun-tahun mencurahkan tenaga, pikiran, dan hidup kita untuk fokus pada emosi-emosi itu. Begitu juga ketika aku menganggap aku adalah keinginan-keinginan yang gak ada usahanya, maka kita gunakan waktu kita curahkan tenaga, pikiran, dan semua dari kedirian kita untuk memenuhi hasrat-hasrat, nafsu-nafsu yang gak ada akan ujungnya. Dan begitu juga pikiran, begitu juga yang lain-lain. Maka dalam batin yang gelap ini, kita seperti kayak memegang sesuatu dan kita anggap bahwa sesuatu itu adalah diri kita. Nah, ini kan luar biasa ya, Teteh. Orang-orang yang ghafilun dalam surat Yasin itu dikatakan orang-orang yang nanti akan disiksa kan. Kalau kita masuk ke dalam pembahasan surat Yasin seperti itu. Maka pandangan-pandangan yang gelap ini itu akan menimbulkan, kalau dalam bahasa Arab itu ananiyah, keakuan. Kita anggap itu aku gitu. Sementara Tuhan menyebut dirinya itu ana, aku. Bedakan aku sama keakuan. Ini kita anggap aku, tapi bukan aku sebenarnya. Jadi ananiyah itu bukan. Ya? Iya, ngaku-ngaku. Nah, ananiyah itu bukan ana. Ananiyah itu kayak kita, aku sebagai aku gitu. Kalau saya mengatakan bahwa aku adalah tubuh, berarti aku mengaku diriku adalah tubuh gitu. Itu aku dalam bahasa Arab ana, apakah ana itu tubuh? Nah, itu perlu dipertanyakan dan perlu kita renungi. Nah, kalau kita mengaku-ngaku atau ananiyah, maka pengakuan-pengakuan ini akhirnya apa? Ada yang namanya kontradiksinya kan. Makanya kalau kita melihat Al-Qur'an, pengakuan-pengakuan ini itu yang saya tulis di caption itu sebagai pandangan iblis. Iblislah yang mengaku pertama kali bahwa ana khairum minhu, aku lebih baik darimu, aku lebih cerdik darimu. Maksudnya apa? Dia ingin membandingkan karena dia sudah mengaku-ngaku itu, dia pasti ada efek perbandingan kan. Aku lebih baik darimu Adam. Demikian juga manusia yang punya pengakuan-pengakuan itu punya pengen divalidasi sebenarnya. Namanya pengakuan kan pengen divalidasi kan. Nggak pede orang-orang yang ngaku-ngaku itu kan. Nah, orang-orang yang ngaku misalkan aku lebih pinter daripada Mbak Anies misalkan. Nah, pengakuan itu kemudian jatuh pada yang namanya ego.
Nah, ini justru sudah dimulai dari iblis. Aku lebih baik, aku lebih pintar, aku lebih tahu, aku lebih superior, aku lebih dari segalanya dan sebagainya. Pengakuan-pengakuan itu pasti menimbulkan konsekuensi sebaliknya. Misalkan kita lihatlah misalkan di perang antara Israel dan Iran, misalkan. Kenapa Israel itu nyerang Iran? Katakanlah kayak gitu. Karena ada pengakuan bahwa akulah Raja Timur Tengah, katakanlah itu. Akulah punya bom nuklir dan sebagainya. Sehingga apa? Ketika ada pengakuan yang lain, misalkan negara lain punya itu, nuklir juga, kita takut. Ego kan selalu begitu, ada dualisme antara pengakuan dan ketakutan. Kan selalu begitu. Kalau Justru nyerang tuh karena ada ketakutan ya Ustaz ya. Iya, kan argumen iblis coba lihat, aku lebih baik darimu. Berarti kalau ada yang lebih baik dariku, aku pasti akan ketakutan. Aku pasti akan kayak ingin mengungguli lagi. Kalau aku nggak bisa mengungguli, aku jatuhkan dia, aku serang dia, dan aku habisi dia, kan gitu. Nah, ini kan sebenarnya anania atau ego kan sifatnya seperti itu. Akhirnya Kalau apa? yang jadi nomor satu ya Ustadz ya. Betul. Selalu ingin divalidasi, kan bahasanya kan kayak gitu kan. Nah, orang kalau jatuh pada anania, pengakuan itu kan sebenarnya tadi karena dihasilkan dari pandangan yang keliru, pandangan yang gelap, sehingga menganggap ini aku, ini aku, ini aku lebih baik, ini aku lebih. Maka dia akan merasa lebih superior, merasa bisa menindas, merasa bisa mengeksploitasi, merasa bisa menundukkan, merasa bisa memperbudak dan sebagainya. Orang semuanya kan pengennya seperti itu, Teteh. Maka kalau kita meminjam istilah Al-Ghazali, jangan terjebak pada pengakuan diri kita yang sifatnya kebinatangan. Jangan terjebak pengakuan bahwa aku itu punya sifat keiblisan. Tapi semua itu bagian dari ana, bukan anania. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah punya sifat egois itu wajar? Jawabannya gimana kira-kira, Teteh? Mau nggak mau Gimana? kita itu... Kalau secara manusiawi kan orang-orang biasanya gitu ya. Ya kalau punya ego ya wajar katanya gitu, Ustaz. Sangat wajar. Jawabannya memang sangat wajar. Kenapa sangat wajar? Orang punya ego, punya anania, keakuan, itu sebagai bukti dia mencari ana yang sesungguhnya. Kan anania mencari ana yang sesungguhnya. Contohlah, misalkan orang yang punya ego, aku ingin dihargai. Begitu aku udah dihargai, pasti dia pengen lebih, penghargaan yang lebih kan? Ketika sudah dihargai penghargaan yang lebih, dia pengen lebih lagi. Artinya apa? Dia ingin sesuatu aku yang tak terbatas. Bukan aku, pengakuan-pengakuan yang terbatas itu. Demikian juga ketika orang sudah punya desires atau keinginan-keinginan kan. Begitu keinginan A sudah dipenuhi, aku pasti pengen keinginan B. Artinya keinginan-keinginan itu mendorong manusia untuk menginginkan sesuatu yang tanpa batas. Kalau kita sudah berbicara pada sesuatu yang tanpa batas, berarti jawabannya adalah aku yang sejati, aku yang tanpa batas itu. Nah, ini kan sebenarnya tapi kalau masih terjebak di anania, nggak akan pernah berhenti itu ya Ustaz. Nggak akan berhenti. Oh, jadi suffering karena nggak akan pernah dapat apa yang dia inginkan secara sejati, gitu ya. Betul. Makanya sebenarnya ananiyah itu merindukan ana yang sejati kan. Merindukan ana yang sejati. Iya kan. Makanya nggak habis-habis ya Ustaz kalau belum ketemu yang sejati. Iya. Dan tadi ananiyah itu kan butuh validasi. Validasi sesungguhnya adalah ketika kamu sudah lebur pada yang sejati, ana yang sejati. Akan berhenti. Betul nggak, Teteh? Mbak Anis? Ya. Iya. Katanya boleh Mbak Anis. Kita ini malah timbahin pertanyaan, Ustaz, jadi tambah penasaran. boleh Mbak Anis.
Boleh, kalau boleh. ini malah pertanyaan dari Mbak Anis, silakan. Kita Iya. Kan silakan. berarti kan ego itu sangat penting ya Ustaz ya. Sebagai bekal apa kayak pintu awal ya kita untuk balik mencari diri sejatinya. Iya. Cuman kan ada yang ego itu yang ada yang berhasil menemukan diri sejatinya, ada mungkin yang masih prosesnya lama dan masih bulat atau mungkin sampai di saat akhir kehidupannya dia masih belum bisa menemukan diri sejatinya, Ustadz. Ya ini kan kayaknya jalan apakah gerangan yang bisa mempercepat kita itu bisa kembali ke diri sejatinya itu, Ustadz. Bisa Nggak, ya, nggak semua connection. orang kayaknya bisa bisa apa namanya ya, segera kembali memahami dirinya yang sejati. Iya, nanti kita bahas untuk yang bagaimana penerapannya, Mbak Anis. Penerapannya itu dengan zikir. Nah, kenapa zikir? Saya lanjutkan dulu aja, Teteh ya, biar kita sampai pada sedikit apa sih Allahu Akbar itu. Iya, Ustaz. Ya, oke. Jadi kalau kita masih di mode anania atau masih di apa namanya level anania, pasti akan rindu untuk bertemu dengan ana atau ana yang sejati, aku yang sejati. Makanya dalam surat Toha ayat 14 itu Allah menyatakan, Innani anallahu la ilaha illa ana. Ini bahasanya ana kan. Kalau ego itu anania, kalau Allah itu ana. Innani anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku, ana yaitu aku, Allah itu Allah. Aku di sini adalah Allah. Allah itu apa? Allah adalah hakikat yang tak terbatas. Aku yang tak terbatas itu. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku yang tak terbatas itu. Fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Maka heningkanlah dirimu, sembahlah aku, atau kemudian leburkanlah aku ego untuk aku yang sejati. Wa aqimis sholata li dzikri. Jadikanlah sholat atau tegakkanlah sholat li dzikri untuk mengingat aku. Maka nanti jalannya adalah aku ini kan sebenarnya anania atau ego itu merindukan aku yang sejati. Maka satu-satunya cara itu adalah mengingat aku yang sejati. Nah, nanti jawabannya itu Mbak Anis. Tapi nanti kita akan bahas urai dulu. Wa aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah sholat itu li dzikri untuk mengingat, untuk menyadari sang aku itu sendiri. Karena kalau masih mode anania, keakuan itu akan terus bingung mencari mana sih aku gitu kan. Karena pengakuan-pengakuan itu terus meminta validasi siapa diriku. Begitu aku mengaku diriku adalah diri yang terbatas ini, pasti aku tetap rindu dan ada kehampaan kepada diri yang selalu penuh, diri yang selalu tak terbatas itu. Nah, pertanyaannya kemudian, apa sih zikir Allahu Akbar itu? Dalam Al-Quran, itu sebenarnya tidak ditemukan, Mbak Anis, Teteh, teman-teman yang ada di IG Live ini. Kata-kata Allahu Akbar secara langsung itu nggak ditemukan dalam Al-Quran. Nggak ada ya? Nggak ada. Tapi yang ada adalah wala dzikrullahi akbar. Sungguh zikir atau mengingat Allah atau menyadari Allah itu adalah akbar. Itu lebih besar. Yang ada itu diisyaratkan dalam hadis. Misalnya ketika setelah sholat itu membaca Subhanallah itu 33 kali, Alhamdulillah atau tahmid itu 33 kali, wa kabbirallah atau takbir Allahu Akbar itu 33 kali, maka dikatakan ghufirat khotoyahu wa ingkanat misla zabadil bahri. Akan diampuni dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi ketika kita setelah sholat itu zikir Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali, maka dosa-dosa kita itu akan diampuni walaupun dosa-dosa kita seperti buih di lautan. Bayangkan buih di lautan kan kita nggak mungkin bisa ngitung ya Teteh, Mbak Anis ya.
Iya, banyak banget ya. Itu mengisyaratkan bahwa kita itu susah banget mengingat Allah karena yang kita ingat selalu adalah keakuan-keakuan kita. Bayangkan dalam sholat aja yang kita ingat apa sih? Yang kita ingat nanti kita makan apa, nanti pokoknya urusannya sesuatu yang selain Tuhan kan. Sesuatu yang mengarah kepada terus ya Ustadz ya. Iya, sesuatu yang mengarah kepada keakuan-keakuan itu kan. Maka ketika kita zikir, mengingat kembali subhanallah 33 kali. Tentunya bukan zikir hanya di lisan ya. Kalau zikir hanya di lisan nanti kayak Rosi itu. Cepet-cepetan itu, balap-balapan gitu kan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah kita harusnya subhanallah yang kita sudah bahas 3 minggu yang lain lalu ya Mbak Anis. Benar-benar kita itu mempurifikasi batin kita. Subhanallah harusnya seperti itu. Dengan Alhamdulillah yang kita bahas 2 minggu yang lalu. Dan Allahu Akbar, kalau kita sudah zikirkan itu, pasti tiba-tiba buih itu kan sebenarnya nggak punya eksistensi kan. Buih itu kan nggak punya jati diri. Yang punya jati diri apa? Air kan, lautnya itu kan. Nah, bayangkan ketika kita zikir subhanallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah, alhamdulillah. Artinya kita itu kembali, mengingat kembali atau bahkan meleburkan buih-buih itu dalam jati dirinya, yaitu air itu sendiri, lautan itu sendiri. Maka di situ dikatakan akan diampuni dosa-dosa kita walaupun banyaknya seperti buih di lautan. Karena buih itu nggak pernah punya eksistensi, kok nggak pernah punya keberadaan. Buih itu kan sebenarnya nggak ada. Buih itu kan sebenarnya air yang seolah-olah menjadi buih kan. Buih itu nggak pernah ada. Makanya ketika kita zikir, kita balik lagi kepada kesadaran aku, ana, bukan anania, maka itu tiba-tiba kita, dosa-dosa kita tiba-tiba lebur. Apalagi ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang terbesar atau yang paling agung itu Allah, bukan aku itu yang kita akui, yang kita akui setiap saat. Maka dalam surat Al-Ankabut ayat 45 itu dikatakan ujlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah wahai Muhammad kitab yang telah diwahyukan kepadamu. Wa aqimis sholat. Setelah kita bisa memahami kata-kata Tuhan, firman-firman Tuhan di dalam kitabnya, Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat dan sebagainya itu, wa aqimis sholah, dirikan kesadaranmu sesuai pemahaman yang ada dalam kitab itu. Jadi stepnya memahami dulu, kemudian mulai mengalami pemahaman itu terhubung ke dalam sholat itu. Karena inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya dengan koneksi terhadap Tuhanmu itu melalui sholat itu akan membuat kita itu tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah ya iya, karena begitu kita terhubung dengan Tuhan, maka sifat-sifat dan kualitas Tuhan itu hadir di dalam diri kita. Kita terhindar dari keji dan mungkar. Nah di sini menariknya ada kata-kata wala dzikrullahi akbar. Sungguh zikrullah, menyadari Tuhan itu akbar, lebih besar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Nanti kita bahas untuk yang terkait zikir. Dan beberapa ayat juga dikatakan bukan Allahu Akbar tapi wa kabbirhu takbira. Itu surat Al-Isra 111. Dan satu lagi misalkan di surat Al-Mudaththir kan dikatakan wa rabbaka fakabbir. Dan Tuhanmu agungkanlah, dan Tuhanmu besarkanlah dia. Bukan membesarkan keakuan atau ananinya.
Lalu pertanyaannya adalah, lalu apa sih makna Allahu Akbar itu sendiri? Jadi itu kan ada dua kata, Allah sama Akbar kan. Akbar dalam bahasa Arab itu maknanya adalah isim tafdil. Jadi tafdil maknanya apa? Untuk melebihkan sesuatu. Contohnya, misalkan Ahmad itu lebih tahu daripada Zaid. Dalam bahasa Arab, Ahmad a'lamu min Zaid gitu. Jadi dari kata a'lam, akbar, terus a'dham dan sebagainya, pakai sigot isim ta'dil itu maknanya adalah melebihkan sesuatu. Nah, tetapi akbar dalam kata-kata Allahu Akbar menurut Ibnu Arabi itu bukan untuk melebihkan. Kalau melebihkan itu sifatnya perbandingan kan. Aku lebih jago daripada misalkan Ahmad. Teteh lebih pintar dari misalkan Maryam, misalkan kayak itu. Untuk memperbandingkan sesuatu. Tapi menurut Ibnu Arabi, dalam konteks Allahu Akbar, Akbar di sini bukan untuk perbandingan. Tapi Akbar dikatakan adalah min ayyuhaddahu had. Allah itu lebih besar daripada batasan apapun yang kita bataskan padanya. Apapun yang kita pikirkan lebih besar, itu Allah lebih besar darinya. Jadi pikiran kita nggak mungkin bisa ngasih definisi, nggak mungkin bisa memperbandingkan karena apapun yang kita lebih besar, Allah itu lebih besar lagi, gitu loh. Dan di sini semua ya. Betul. Maka takbir itu bukan untuk memperbandingkan, tapi takbir itu untuk pembebasan Tuhan dari semua konsep-konsep, membebaskan Tuhan dari semua bentuk-bentuk dan keterikatan apapun yang kita anggap oleh pikiran kita. Nah, Ibnu Arabi menyebutnya sebagai tanzih mutlak. Tanzih itu artinya penyucian total yang benar-benar setotal-totalnya dari sifat-sifat kemakhlukan. Jadi begitu Allahu Akbar, itu langsung kemudian segala sesuatu selain Allah itu tiba-tiba fana, tiba-tiba hilang, yang ada itu Allah. Makanya dalam surat Ikhlas kan dikatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada setara yang setara dengan Tuhan. Karena nature pikiran kita, Teteh, Mbak Anis, nature pikiran kita itu pengen membanding-bandingkan. Itulah. Jadi sejak awal pikiran itu bisa memahami kalau ada konsep perbandingan. Tetapi ketika kita mengucapkan Allahu Akbar itu, yang disebut Akbar di situ bukan perbandingan. Tapi dia satu-satunya yang terbesar. Ini efeknya pada kita semua, kehidupan kita semua, Teteh, Mbak Anis. Kan pada kenyataannya kan saat kita Allahu Akbar, harusnya kita mulai sadar bahwa yang terbesar itu Allah. Tapi nyatanya kita menganggap kok masalahku kayaknya lebih besar deh. Iya enggak? Saat orang lagi biasanya gitu, Ustaz. Iya, saat orang lagi puyeng banget, misalkan ekonomi lagi sulit, terus kemudian anak rewel dan besar, itu kita sudah menganggap bahwa aduh, masalahku ini berat banget. Saat kita mengucapkan Allahu Akbar, mana yang lebih besar, Allah atau masalahmu? Nyatanya kan kita nggak sadar kan. Bagi orang-orang yang dianugerahi harta benda, menganggap harta bendanya itu besar, bisa mencukupi dia, bisa ini. Tapi secara tidak langsung dia itu membesarkan harta bendanya, tapi mengecilkan Allah. Nah, di sini nanti Mbak Anis bisa cerita dalam keterpurukan hidup, ketidakmungkinan akal. Ternyata Allah itu punya kuasa lebih besar. Mbak Anis sempat cerita, nanti Mbak Anis yang cerita sendiri ya, dalam hidup yang
Iya nih, boleh. seolah-olah Pasti tidak. menarik sekali ceritanya Mbak Anis. Dalam hidup yang seolah-olah mustahil, nggak mungkin, ternyata Allahu Akbar. Ternyata Allah punya kuasa loh. Nah, semua perbandingan, semua definisi itu kan produksi dari pikiran kita kan. Dan semua perbandingan atau definisi kita anggap bahwa yang lebih besar itu yang kita pikirkan. Padahal kita lupa Allahu Akbar. Apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita kemudian prediksi, apapun yang kita khawatirkan, Allah itu lebih besar dari semua itu. Manusia kan begitu ya. Kita udah ketakutan duluan. Nanti seperti apa ya? Ada perang nih. Pasti nanti kedampak dan sebagainya. Saat kita ingat Allahu Akbar, tiba-tiba masalah dan pikiran-pikiran kekhawatiran, ketakutan dan sebagainya tiba-tiba hilang. Karena kita sadar bahwa masalah apapun, seberat apapun, Allah loh lebih besar dari semua itu. Allah lebih besar dari masalahmu. Allah lebih besar daripada ketakutanmu. Allah lebih besar dari kekhawatiran. Coba kalau orang menyadari itu, Teteh, Mbak Anis dan teman-teman yang ada di sini, tiba-tiba kayak ada kelegaan yang luar biasa apa enggak? Jadi tenang ya Ustadz ya. Iya, jadi tenang. Nah, coba Mbak Anis cerita dulu deh. Di dalam pikiran yang seolah-olah tidak mungkin gitu, dalam kerapuhan tiba-tiba menyadari bahwa Allah menunjukkan kebesarannya, Allah menunjukkan keajaibannya. Silakan Mbak Anis. Boleh Mbak Anis, ini kan sebenarnya refleksi, pengalaman, mengalami langsung dari Allahu Akbar itu sendiri. Betul. Karena kan ketika kita Allahu Akbar itu sebenarnya kita sudah memfanakan diri kita ya, dan hanya mengadakan Allah saja gitu ya. Begitupun juga dalam kehidupan keseharian gitu. Berarti kita sudah meniadakan apa itu kesulitan, apa itu masalah, fenomena yang terjadi, bahkan diri kita sendiri gitu. Mungkin kita akan mendengar pengalaman langsung dari Mbak Anis, gimana pengalamannya mengalami zikir Allahu Akbar dalam keseharian. Silakan Mbak Anis. Iya, Masya Allah. Ya, makasih atas kesempatannya. Tapi saya ini bingung. Sudah hadir Mbak Anis. Ini bingung karena memang kalau saya rasakan ya, banyak sekali, bahkan hampir seluruh kehidupan ini dipenuhi keajaiban gitu ya. Oh, Masya Allah. Nggak tahu yang mana yang mau diceritakan ini. Dimulai yang paling teringat, boleh Mbak Ani. Apa saya pilih satu mungkin ya, satu aja dari banyaknya ini, banyaknya pengalaman yang ajaib. Silakan Mbak Anis, nggak apa-apa. Ini waktu itu anak saya sakit ya, tipes, dia di pondok, kemudian pulang sudah dalam keadaan yang hampir ya sudah parah gitu, hampir tidak tertolong. Kemudian sudah masuk rumah sakit, ternyata sudah seminggu di rumah sakit. Dibolehin pulang, sampai di rumah ternyata sakitnya masih berlanjut, itu sampai 1,5 bulan. 1,5 bulan itu ya, namanya diri kan ketar-ketir sudah. Ya Allah, sudah gimana ya, kalau sudah punya anak pasti bisa merasakan, jangankan sampai sekian lama ya, anak panas sebentar saja sudah bingung, dia panik sudah. Terus kayak semuanya menawarkan obat ini gitu. Tapi ya saya tempuh dengan sabar. Terus saya berusaha berpikir dengan jernih. Mereka semua itu menawarkan satu hal yang tidak sesuai dengan apa yang saya pahami gitu. Mereka tuh hampir semua menawarkan obat apa itu? Air cacing itu loh. Air cacing pernah tahu ya air cacing? Ya.
Iya, saya kan jijik sama cacing. Itu mulai teman-teman menawarkan obat cacing, sahabat, tetangga, sampai saudara, sampai yang terakhir itu sampai ke guru saya sendiri nawarkan obat cacing. Ya Allah, kenapa semua orang mulai yang jauh sampai yang dekat ini nawarin obat cacing? Masa sih segitunya Allah nyembuhin, mau nyembuhin tuh masa dicacing, kata saya. Ya Allah, ini semua bagimu mudah ya Allah. Kalau cuma mau nyembuhin saya nggak harus minum cacing, anak saya nggak harus minum cacing. Akhirnya ya saya pasrahkan semuanya sama Allah karena semua pengobatan sudah tidak bisa. Sudah yuk nak, kita berdoa aja ya, berdoa. Kita tinggalkan cacing itu karena saya yakin kesembuhan bukan pada cacing tapi pada Allah. Ayo nak, berdoa bareng-bareng. Akhirnya saya sama anak saya itu berdoa, pasrah pada Allah. Saya lepaskan semua ketakutan dan ketergantungan dengan semua obat, termasuk obat cacing itu. Ya Allah, ya Allah, Engkau yang menyembuhkan, bukan cacing yang menyembuhkan, kata saya. Sudah, akhirnya kami berdoa setiap hari itu, setiap waktu berdoa. Kemudian alhamdulillah berangsur-angsur sembuh. Dan itu gurunya anak saya itu setiap berapa hari itu ngecek, gimana Ibu, anaknya sudah sembuh apa belum? Belum Pak Yai. Terus berapa lama lagi nelpon lagi, belum Pak Yai. Akhirnya Pak Yai itu ngomong seperti ini, ini kan namanya Bagus ya, Muhammad Bagus Maksum. Bagus, kira-kira sembuh ndak minggu depan? Bulan depan ini mau saya ajak keluar gitu kan. Anak saya tuh suka diajak lomba-lomba. Saya di hati sudah, ya Allah, apa bisa kuat ya anak saya kondisi seperti itu masih diajak lomba. Mau diajak kemana Pak Yai? Saya mau ajak umroh, katanya. Oh iya Pak Yai, sembuh kata saya. Sembuh kata saya, langsung gitu. Ya sudah, wes, akhirnya alhamdulillah benar-benar sembuh itu ya, benar-benar sembuh. Kemudian saya tanya lagi, lagi sama Pak Yai, di telepon lagi, gimana, sudah sembuh? Insya Allah Pak Yai, sebentar lagi sembuh Pak Yai, sebentar lagi. Kira-kira ada nggak satu kursi lagi Pak Yai untuk yang menemani anak saya, katanya. Oh ada, mau ikut juga, boleh katanya. Padahal saya sama sekali tidak pegang uang ya, tapi alhamdulillah anak saya segera sembuh dan saya mendampingi anak saya ikut umroh. Leganya lagi, bahagianya lagi itu sama guru saya ya, gurunya anak saya itu ya gurunya saya gitu. Luar biasa, beliau sendiri yang membimbing umrohnya. Setelah itu kami pun diajak juga ke Turki ya, dengan fasilitas VIP. Ya Allah, ini kok kebangetan banget ini. Kata saya, udah habis diuji sekiannya ya. Kemudian ketika kita sudah meninggalkan ketakutan, melepaskan semua ketakutan dan kekhawatiran itu, pasrah kepada Allah. Allah dengan mudahnya membalik keadaan jadi seperti itu, istimewanya. Itu mungkin. Masya Allah, cerita yang sangat menarik nih, Mbak Anis, terima kasih. Ini Ustadz, ini kan keajaiban dari keberserahan diri ya. Jadi ketika kita berserah, bonusnya bukan hanya sembuh, tapi ternyata banyak bonus lainnya ya Ustadz ya. Ini kan hadiahnya banyak sekali gitu ya, dan ada lompatan kesadaran juga kan ya Ustadz di situ, dari kita yang ketakutan gitu ya, tapi ketika kita berserah langsung naik gitu lompatan kesadaran kitanya, bahkan rewardnya luar biasa gitu, dan banyak gitu. Ini kan sesuai dengan ayat yang ketika kita berserah maka sesuatu yang tidak disangkakan juga bisa terjadi pada kita, gitu ya Ustadz. Silahkan penjelasannya bagaimana nih Ustadz? Ya, terima kasih, ceritanya luar biasa Mbak Anis. Emang itu, kita kan menganggap bahwa segala sesuatu kita bisa kerjakan kan. Kita menganggap segala sesuatu kita bisa, dengan cara ini bisa, dengan cara itu bisa, dengan apalagi dikasih solusi yang kita sendiri jijik gitu kan. Gimana mau minumnya, menyentuhnya aja aku nggak berani kan. Tapi itu
semua itu akhirnya kita dapat pola bahwa saat kita benar-benar berserah. Berserah itu maknanya apa sih? Berserah kan maknanya meleburkan ketakutan, meleburkan kekhawatiran, meleburkan tadi ananiyah, keakuan-keakuan yang aku merasa, ya udah ya Allah, aku merasa bahwa Engkau yang Maha Penyembuh. Aku sudah ikhtiar kemana-mana. Nah, keberserahan itu loh, kalau itu sudah total, maka kekuatan Tuhan itu akan hadir. Bahkan akan memberikan limpahan-limpahan cinta dan kasih sayangnya kepada kita yang tidak disangka-sangka, bahkan seperti itu. Nah, ini yang kemudian keyakinan, keberserahan itu membuat kita kembali kepada kekuatan Tuhan yang sejati. Jadi ananiyah ketika lebur, Teteh, tadi yang saya jelaskan tadi, itu tiba-tiba hadir dalam aku yang sejati, aku yang kuat. Nah, aku yang kuat, aku yang sejati itu siapa? Ya Tuhan itu sendiri. Makanya kita bisa lihat itu dalam sebuah hadis Qurbun Nawafil misalkan. Ketika hamba itu mendekat kepada Tuhan dengan kepasrahannya gitu kan, dengan cintanya, dengan ketulusannya itu, maka dalam hadis Qurbun Nawafil itu dikatakan fa ahbabtu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtisu biha wa rijlahu allati yamsi biha wa la in sa'altani la'atiyannahu wa la in ista'adani la'idannahu. Jadi ketika hamba itu berserah dengan total, dengan ketulusan, dengan cintanya, dia itu mendekat dengan Tuhan dengan seluruh kepasrahannya itu, maka respon Tuhan itu, dia akan mencintainya, dia akan memeluknya. Ketika Tuhan itu sudah mencintai, ketika Tuhan itu sudah memeluk, kita itu sudah lebur dalam kuasa Tuhan itu, maka Allah mengatakan, aku akan menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar. Aku akan menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat. Aku akan menjadi tangannya yang ia gunakan untuk memegang dan memukul. Aku akan menjadi kakinya yang digunakan untuk berjalan. Dan ini luar biasanya. Dan jika ia meminta kepadaku, pasti aku beri. Dan jika ia memohon perlindunganku, pasti akan aku lindungi. Syaratnya apa? Syaratnya adalah ketika kita mendekat dengan segenap kepasrahan kita. Ketika kita benar-benar lebur dalam Allahu Akbar itu, Teteh. Kalau kita lebur dalam keagungan Tuhan, kita lebur dalam cinta Tuhan, kita kan sebenarnya menjadi kekasihnya itu sendiri kan. Kayak kita lah mencintai anak kita. Kalau kita benar-benar lebur dalam cinta anak itu, artinya apapun yang diminta anak kan sebenarnya kita ingin penuhi kan. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau kita sudah menjadi kekasih Tuhan, Tuhan itu akan hadir memenuhi apa yang kita inginkan. Tetapi berbeda dengan yang tadi, ananiyah tadi ya, keakuan tadi. Keinginan-keinginan kita itu kan sebenarnya keinginan pribadi kita kan. Nah, begitu ego yang bermain dengan semua keinginan dan list yang kita ingin penuhi itu, yang ada adalah kekuatan kita itu kekuatan yang sangat lemah untuk mewujudkan itu. Maka dalam berbagai literatur itu dijelaskan kan, saat kita kekuatannya kayak gini, kalau kita punya setitik air itu nggak punya kekuatan, tapi begitu setitik air itu lebur dalam keagungan samudra, yang namanya samudra itu kekuatannya luar biasa. Yang namanya samudra, kapal sebegitu besarnya bisa loh ditampung, dan itu kekuatan air itu loh. Ya enggak? Nah, manusia juga seperti itu. Kalau dia bergantung pada kekuatan egonya, bergantung pada kekuatan dirinya, maka dia pasti akan lemah. Dia akan patah gitu kan. Tapi kalau dia berserah dan lebur dalam samudra kekuasaannya, maka kita akan menjadi diri yang kuat,
diri yang powerful itu. Maka tadi cerita Mbak Anis itu mengingatkan saat kita sudah zikir Allahu Akbar. Aku percaya Engkau Maha Kuat ya Allah. Aku percaya Engkau Maha Kaya ya Allah. Aku percaya Engkau Maha Bijaksana ya Allah. Itu kan artinya apa? Kita lebur dalam keagungan dan kita lebur dalam kebesarannya itu. Maka kekuatan Tuhan menjadi kekuatan diri kita. Kan luar biasa kan. Sakit yang awalnya tadi diceritakan Mbak Anis, kayaknya susah banget ini. Sudah berbulan-bulan dan sudah mengkhawatirkan. Itu kan cara pandang pikiran kita yang mengkalkulasi kan. Tapi kalau kekuatan Tuhan yang sudah hadir, kalkulasi kita itu sudah tidak berguna lagi kan. Kenapa kita takut? Karena kalkulasi pikiran kita kok. Kenapa kita sedih? Karena memori kita kok. Kenapa kita misalkan melo, kenapa kita kemudian baper dan sebagainya, itu perasaan-perasaan egoistik kita kok. Tapi kalau kita sudah leburkan dalam samudra kekuatan dan keagungan Tuhan, tiba-tiba diri yang rapuh ini tiba-tiba menjadi powerful. Itulah yang sebenarnya ketika kita merealisasikan Allahu Akbar. Aku itu nothing ya Allah. Engkaulah yang maha something gitu kan. Engkaulah yang maha segalanya. Itu Allahu Akbar itu kayak ngajak kita itu balik pada ana yang sesungguhnya, pada aku yang sesungguhnya gitu. Jadi kita jangan terlarut dalam anania, keakuan-keakuan, pengakuan-pengakuan tentang aku, tapi kita balik kepada aku yang sesungguhnya. Innani anallah la ilaha illa ana. Itu teteh. Jadi hidup ini akan ajaib kalau kita Allahu Akbarkan diri kita. Jadi Allahu Akbar, semakin Allahu Akbar semakin lebur, Allahu Akbar semakin lebur. Makanya diulang-ulang berapa kali itu dalam sholat. Kayak ya Ustadz ya, kayak mengibaskan apa ya, kayak membuang semua ketakutan gitu ya Ustadz ya. Fokus kita tuh dari ketakutan jadi dipindah gitu, kayak macam apa ya, pindah fokus gitu dari yang menakutkan, yang nakut-nakuti, pindah fokusnya ke yang di luar itu, yang jauh lebih besar gitu ya Ustadz ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya Ustadz, ini keren banget ya. Berarti ketika kita menyadari Allahu Akbar yang sesungguhnya, mendalami makna Allahu Akbar yang sejati, kita betul-betul masuk kepada kekuatan yang lebih besar. Kita meleburkan diri kita dalam keagungan cinta Tuhan. Makanya yang datang adalah kasih Tuhan yang tidak terbatas, seperti yang Mbak Anis tadi alami gitu. Jadi ini kan pengingat zikir ya. Ketika kita mengallahu akbarkan zikir itu, melafalkan itu dalam sholat, seharusnya memang kita sudah masuk dalam kesadaran kefanaan diri gitu ya, kesadaran akan keagungan Tuhan itu ya. Tapi ada seringnya tuh nggak connect gitu Ustadz. Gimana tuh Ustadz? Oke. Pertanyaan yang bagus sekali Teteh. Bagaimana untuk selalu connect kan gitu kan? Bagaimana untuk selalu menyadari keagungan, kemahacintaan Tuhan? Tuhan itu kurang apanya sih? Tapi kita selalu mengingkarinya kan? Maka bagaimana praktek Allahu Akbar untuk sehari-hari itu sebenarnya sudah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah 152 itu. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Apa yang kita ingat sehari-hari itu menjadi penentu bagi diri kita. Coba kalau kita journaling ya, kayak kemarin kita ngobrol sama Mas Wahyu. Coba kita journaling. Ya. Nah, apa sih yang kita ingat dalam keseharian kita? Coba kita list. Yang kita ingat hari ini apa? Kayaknya kalau di list di journaling gitu, yang kita ingat 90% itu terkait segala sesuatu yang sifatnya sehari-hari, yang itu justru membuat kita itu melekat pada kepemilikan kita itu. Kayak kita itu kayak di penjara,
kayak kita perhatian dan semua fokus kita itu dipenjara pada sesuatu yang sifatnya sementara ini. Iya enggak? Makanya kata-kata fadkuruni adzkurkum, maka zikirlah kepadaku atau ingatlah kepadaku. Itu artinya apa? Ganti fokus kalau kata Mbak Anis tadi. Fokus kita jangan pada sesuatu yang sementara, yang gak abadi ini, pada sesuatu yang sebenarnya gak punya kekuatan. Kita selalu tiap hari kok, kita ingat nanti nyari uang, nanti anak gimana. Semuanya sementara ini kan selalu berganti, selalu changing, selalu berubah. Kita mengingat segala sesuatu yang selalu berubah tiap hari. Tapi kita nggak mengingat pada sesuatu yang maha kuat, yang tetap, yang tak terbatas itu untuk sebagai dasar bagi kehidupan kita. Maka dalam surat Al-Baqarah 152 itu dikatakan, fadkuruni adzkurkum. Ingatlah kepada sang diri tadi. Ingatlah kepada aku, yaitu Allah. Adzkurkum, maka aku akan mengingatmu, gitu loh. Kalau kita mengingat Allah, kita lebur kepada Allah, justru kekuatan kan ada pada kita untuk menjalani dunia kan. Maka respon selanjutnya adalah washkuruli. Apapun yang kamu dapatkan di dunia ini, syukuri untuk menyukuriku, karena semua nikmat apapun datang dariku. Bukan gara-gara usaha kita ansih ya, bahwa kita ikhtiar iya, tapi yang memberikan semua itu siapa? Allah. Wala takfurun, dan jangan kamu terhijab. Kamu nggak bisa melihat semua itu, bahwa yang hadir, yang memberi, bahkan karunia itu semuanya dari aku. Maka kalau dilihat dari surat ini, Al-Baqarah 152 itu, kuncinya cuma kita ngambil to-do list saja, Teteh. Kita journaling, kita ingat apa sih sebenarnya sehari ini yang kita ingat. Kalau yang kita ingat itu segala sesuatu yang sementara selain Tuhan, berarti kita itu melemahkan diri kita sendiri sebenarnya itu. Insya Allah, alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Jadi ketika kita mengingat Allah, zikir, semakin memperbanyak zikir itu dalam keseharian, maka sebenarnya ketika kita mengingat, Allah juga mengingat kita ya, karena di situ ada kesadaran langsung akan kefanaan diri ya, ada kesadaran langsung Allahu Akbar itu ya, Ustadz ya. Betul. Jadi yang selama ini kita ingat itu kan bukan sesuatu yang besar, Teteh. Padahal sesuatu yang besar itu ketika aku mengingat Tuhan, aku menyadari sang diri itu kan, sang Tuhan itu. Begitu aku menyadari sang diri, kesadaran itulah kemudian menjadi kesadaranku. Azkurkum, aku mengingatmu itu maksudnya kesadaran diri itu menjadi kesadaranku. Kalau kesadaran diri itu menjadi kesadaranku, kesadaran Tuhan menjadi kesadaranku, powerful nggak menjalani kehidupan ini? Sangat powerful. Dan makanya tadi yang kekuatan Tuhan menjadi kekuatanku ya. Betul. Seperti yang Mbak Anis sudah alami tadi, kalau misalnya dalam pemahaman umum gitu ya, agak mungkin Mbak Anis merasa nggak mungkin saya bisa umroh sambil jalan-jalan ke Turki dengan fasilitas VIP gitu ya, Mbak Anis ya. Betul. Agak mustahil lah Mbak Anis ya. Agak mustahil ya, Mbak Anis ya, gitu. Tapi dan saya sering mengalami seperti yang hadir. Saya sering mengalami seperti itu, hal-hal yang sama sekali di luar logika itu. Terus ini lagi apa? Kalau di akhir-akhir ini Ustadz mungkin sebagian dari apa? Nah tadi kan ada journaling. Kalau saya di belakangan inilah setelah kenal dengan Ustadz juga, saya ada kebiasaan Ustadz evaluasi, nanyain diri sendiri bagaimana perasaanku hari ini gitu ya. Kalau ada sesuatu yang membuat saya takut, ada nggak sesuatu yang membuat saya cemas, kok kepala saya berat, terus saya pikir ada apa ya, kenapa kepala saya berat, ternyata saya khawatir takut uang saya nggak cukup gitu Ustaz ya. Nah ini yang kemarin ini Ustaz yang banyak juga sama Ustaz, kok saya bisa ikut apa daftar itu kan 8 juta itu Ustaz ya, 8 juta itu ya. Iya,
Itu kan uang saya cuma 2 juta, Ustaz, gajinya. Gajinya cuma 2 juta. Ya Allah, saya ingin ikut ini untuk mengembangkan diri saya, kata saya, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Gitu. Tapi saya cuma punya segini. Akhirnya mikir saya, ya Allah, aku dapat dari mana uang? 2 hari saya sakit kepala. 2 hari sakit kepala. Terus saya, loh, ternyata aku ini kena hack, kata saya. Saya ini kena apa namanya? Itu kejebak sama ketakutan. Akhirnya uang itu saya keluarkan semua. Saya tuh punya 3 keinginan tuh. Bulan Juni, ya Allah, keinginan saya berkurban. Terus ikut ini. Itu semuanya total sekitar 25 jutaan, Ustaz. Dan kan saya cuma punya ya itu tadi. Segitu. Terus saya cek lagi keuangan ada berapa. Oh, ternyata ada sekitar 4 juta atau 5 juta gitu, Ustaz ya. Dari 3 keinginan itu, saat saya subuh-subuh tuh, saya bilangnya subuh-subuh sama Allah. 1 jam kemudian, langsung tercapai 1 keinginan, Ustaz, berkorban. Alhamdulillah, ya Allah. Gimana belum caranya? Caranya gimana, Mbak Anis? Saya share, Mbak Anis. Ya, saya lihat lagi, apa ada lagi ya yang sumber lain yang saya ada gitu waktu itu. Saya lihat lagi, oh ternyata ada terkumpul sekian. Ini cukup nggak ya untuk kebutuhan saya di antara 3 ini yang bisa saya tunaikan lebih dulu. Ternyata berkurban. Saya nggak mikir besok itu anak saya gimana, ini nggak gimana. Pokoknya ini ya Allah yang saya hajatkan bulan ini dan ini untuk kebaikan semuanya. Kata saya seperti itu. Akhirnya di 1 jam pertama itu, Ustaz, saya sudah mentransfer uang saya. Alhamdulillah, akhirnya saya lepas itu uang yang bikin gelisah sama saya. Saya ditakut-takuti sama uang itu. Sudah, sekarang saya lepas kamu, saya kosong. Ya Allah, terima kasih, saya kosong sekarang dan saya tidak berat sama sekali sama uang itu. Habis itu, Ustaz, saya bersih-bersih lemari, Ustaz. Terus, ini apa ya? Ada amplop apa ini, kata saya. Ya, oh ternyata ada uang di situ, berapa tumpuk. Mungkin tabungan saya dulu ya, atau gimana. Gitu. Terus, lah ini kan cukup untuk itu ya. Saya bayarin lagi. Ini yang bikin saya gelisah, nakut-nakutin saya, ini uang ini. Bayarin lagi. Gitu. Habis itu, Ustaz, alhamdulillah, kosong lagi. Allah, alhamdulillah, gitu. Kebesokannya, Ustaz, teman-teman, ada uang masuk loh di rekening, katanya. Coba dilihat. Dilihat. Pikir saya cuma 1 kali gaji, Ustaz. Ternyata yang masuk ke saya tuh 2 kali gaji, Ustaz. Akhirnya saya bisa bayar semuanya. Dan itu pun masih kelebihan banyak, Ustaz, untuk bulan ini. Dan aman, Ustaz. Tidak ada apa-apa. Tidak ada sama sekali yang mengkhawatirkan. Ketika kita semua kekhawatiran itu, Ustaz, Allah datangkan ngalir terus gitu, Ustaz. Begitu. Alhamdulillah, Masya Allah. Akhirnya. Ini tuh kalau saya lihat ceritanya, hampir mirip sama ketika Nabi Ibrahim sudah merelakan Ismail gitu ya, maka yang Ismailnya diganti sama domba itu sendiri ya, Ustaz ya. Jadi ketika Mbak Anis sudah merelakan uangnya, bahkan uangnya pun diganti gitu. Memang orang aneh ya. Saya nggak berapa yang masuk, saya nggak nanya, wes urusannya nggak urusan saya, yang penting ada uang masuk. Katanya saya cek, loh kok segini, kata saya, di luar angan saya, di luar ini kok banyak ya, kata saya. Akhirnya bulan Juni itu belum berlalu, di awal bulan Juni masih baru belum seminggu pertama sudah selesai semua itu, keinginan saya sudah terkabul semua, tinggal menjalani aja. Terus mungkin Ustadz Hasan juga lupa mungkin ya, ketika pagi saya ngechat sama Ustadz Hasan bahwa Ustadz termasuk keajaiban saya juga. Ustadz, saya tuh pengen ngobrol-ngobrol sama Ustadz gitu kan ya, Ustadz ya. Pengen ketemu, ngobrol-ngobrol sama Ustadz. Ternyata dikabulin juga ya. Udah nyampe 1 jam itu Ustadz Hasan tahu-tahu, ayo Mbak Anis mau nggak ini? Hah? Beneran ini, kata saya. Tapi saya malu, Ustadz, gitu. Nggak boleh malu kamu dalam kebaikan. Lah, kejadian lagi tuh kan. Ustadz Hasan bagian juga dari keajaiban ini. Luar biasa emang kehidupannya, Mbak Anis. Kita ada dalam kesadaran keberserahan kepada Tuhan, itu berarti kan seluruh dunia membantu ya untuk keinginan kita terwujud ya. Semesta
dengan seluruh kekuatannya mendukung gitu. Bahkan ketika baru diniatkan gitu, mau udah langsung Ustaz yang ngontak gitu. Perasaan jadi kayak ini kok dimanja banget ya. Mau ini begini tahu-tahu jadi, mau ini begini tahu-tahu jadi. Ini kok semuanya jadi ajaib gini gitu. Masya Allah, Masya Allah. Ini yang saya lihat itu Mbak Anis ini orangnya aneh, Teteh. Anehnya kalau orang nggak punya uang itu kan resah. Ini punya uang malah dia resah. Oh iya ya. Iya. Punya uang malah resah. Mau dipakai buat apa lagi gitu ya Ustaz? Iya, dia punya uang resah. Ini uang harus dikeluarin ini, bikin aku khawatir nih, bikin aku resah nih. Malah dikeluarin sama dia untuk ini, untuk itu. Nah ini sebenarnya Masya tadi Allah. yang saya jelaskan bahwa justru ketika kita melepas ego kita, keananian kita, keakuan kita, kita melepas apapun yang melekat dan merasa kita miliki, justru yang terjadi itu sebaliknya. Yang terjadi itu limpahan cinta kasih sayang Tuhan, nikmat dan karunia-Nya itu justru membanjiri, bahkan abundant, melimpah buat diri kita. Dan ini bisa dibuktikan oleh siapapun ya, termasuk tadi Mbak Anis, keajaiban hidup itu makin hari makin kita rasakan. Iya bener, Allah itu hadir loh, nggak bohong. Iya. Sampai saya gini Ustaz ya, sampai saya tuh pagi tuh bangun, ya Allah, keajaiban apa lagi ya yang akan saya terima hari ini? Emang kayak gitu Ustaz. Dan alhamdulillah gitu ya, setiap hari tuh selalu ada keajaiban dan keberuntungan. Akhirnya saya tulis itu, ya Allah makasih hari ini saya kasih, saya sedekah gitu ya, karena ini sudah memberikan ini gitu. Hanya saya buatlah sedekah walaupun cuma berapa gitu ya. Pokoknya yang penting sudah sedekah gitulah, tanda syukur saya. Kalau pagi lagi datang, ya Allah apakah ada keajaiban apa lagi ya yang akan kau berikan padaku hari ini gitu. Kegeeran tapi apapun ya Allah, semuanya it's okay gitu. Semuanya adalah cinta kasih Allah dengan saya gitu. Termasuk Teteh saya diceritain ya. Mbak Anis itu putra beliau itu qori terbaik ya Mbak Anis ya. Oh, Masya Allah. Boleh kapan-kapan ngaji di sini kali ya, pasti bikin ini Ustaz. Gimana tuh ceritanya Mbak Anis? Iya, gimana Ustaz ya? Dia itu sebenarnya ada sakit gitu kan, orangnya rentan kena alergi, tapi dipondokkan jauh di sana di Sidoarjo. Saya bilangnya gini sama ya Allah tuh, ya Allah kalau anak ini saya yang menjaga, sering sakit-sakitan ya Allah. Sekarang anak ini saya titipkan padamu ya Allah di pondok sana, karena saya sudah tidak bisa merawat dia. Gitu. Ya, akhirnya saya titipkan saja padamu ya Allah, karena engkau lebih baik dan sangat perhatian gitu, dan engkau sangat mampu, sangat besarnya. Jadi aku pasrahkan anak saya padamu ya Allah. Saya sambangnya sebulan sekali. Akhirnya saya sambangi, kamu baik-baik aja nak, alhamdulillah tidak apa-apa gitu. Ya saya bantu doa di rumah gitu. Terus ya saya dampingi lah belajarnya. Memang dia tuh merasa berat, tertekan juga di pondok, nangis. Mas saya tidak bisa punya nilai bagus, nilai saya cuma segini. Oh tidak apa-apa, yang penting kamu mau belajar aja sudah, nggak masalah nilai buat mama. Kan Ustaz, dulu di SD-nya bagus lah gitu, semuanya guru suka sama dia karena prestasinya gitu kan. Tapi ketika mondok dia jeblok semuanya. Tapi saya tidak masalah, apa itu nilai, tidak masalah, yang penting kan proses terus. Akhirnya Ustaz ya sudah dalam 1,5 tahun hatam hafalan Qurannya. Ayahnya itu sudah sempat masih ketemu sama doa hotmilnya Ustaz, bukan sama wisudanya. Doa hotmil ayahnya masih ada, setelah itu meninggal. Ya, kemudian anak saya bilang, mama aku ini harus belajar hidup tanpa ayah. Nggak apa-apa
apa-apa, kata saya. Nggak apa-apa itu, ada gurumu itu ya anggap saja itu ayahmu. Itu ayah yang hebat itu, sudah jadi ayah, jadi guru lagi, kata saya. Saya motivasi terus. Tapi saya takut Mas sama guru saya itu. Beliau tuh kayak gini-gini. Oh enggak apa-apa itu, emang kamu tuh biar cepet maju, kata saya. Pokoknya ada sesuatu yang negatif, Ustaz. Apa yang mikir negatif dikit tak balik jadi yang positif gitu. Terus saat apa sedikit ngeluh apa, ini begini maksudnya nak, begini, ini positifnya seperti ini. Kamu tuh disayang berarti, kamu tuh diperhatiin, kamu tuh dicintai gitu. Akhirnya dengan perjuangan juga fisik dan juga psikisnya itu lomba demi lomba, Ustaz, lomba demi lomba sampai ke nasional, sampai ke akhirnya di Asia Tenggara ya, internasional itu mendapatkan hasil yang juara 1, alhamdulillah juara 1. Masya Allah. Asia Tenggara, apa? Lomba 30 juz dengan tafsir. Dan ini juga Ustadz yang apa, kunci dari keajaiban yang lain. Ini ada hubungannya itu kan ya, maksudnya gini, kan sebelumnya tuh teman-teman tuh pada heboh Ustadz ya, ayo cepetan daftar haji gitu. Kalau nggak daftar haji itu nanti hajinya nggak nyampe, nanti umur sekian sudah kita mau mati, sudah pada baru berangkat haji, ditakut-takuti semuanya gitu. Ada yang jual mobil, ada yang gini. Saya pikir gini, apa loh takut-takut, kalau Allah mau tuh, Allah maha kaya, saya nggak usah jual-jual apa-apa, saya tuh berangkat nanti kalau Allah sudah kepengen, kata saya seperti itu. Akhirnya Ustadz ya, anak saya itu kan dapat uang sekitar 70 jutaan itu Ustaz ya. Lah itu biasanya kalau anak saya sudah dapat lomba itu saya belikan emas. Saya taruh buat nanti kalau kebutuhan kuliah, kan sudah ada ayahnya juga. Nah yang ini Ustaz, ada 25 juta itu nggak saya belikan emas. Nggak tahu hati saya itu, taruh aja dulu, tunggu sebentar lagi gitu. Lah kok ternyata Ustaz, saya itu tiba-tiba ada kuota haji Ustadz ya, ada kuota haji itu tiba-tiba nambah gitu kan, habis corona Ustadz ya, corona tuh kan lalu banyak gitu kan, akhirnya dikasih kuota tambahan untuk Indonesia. Lah kok saya Ustadz, anak saya yang kecil sakit, saya dapat telepon dari Kemenak, Bu Anis siap nggak kalau berangkat besok? Hah? Saya tuh terkejut Ustadz, hah? Beneran ini saya mau berangkat haji? Iya, pokoknya kalau Bu Anis besok bisa lunasin, besok bisa berangkat haji katanya. Kan Bu Anis masih punya paspor habis umroh 3 bulan yang lalu. Oh siap kata saya, siap. Langsung saya mikir uangnya anak saya itu 25 juta. Saya berangkat haji, seminggu kemudian nyangu cuma satu. Ke Mekah cuma 1 juta uang saya pegang. Ya Allah, ini uang aku cuma 1 juta ya Allah, sudah ini uang urusanmu ya Allah, aku mau ibadah, aku nggak mau mikirin uang, kata saya gitu. Akhirnya nyampe di perjalanan ada yang ngasih segini, nyampe di sana ngasih segini, aman Ustaz, tidak ada apa-apa, saya nggak pernah membatasi mau beli apa, terus los Ustaz. Alhamdulillah. Temen saya diem, nggak kemana-mana, kok bisa tuh berangkat duluan, lo mana tahu, saya juga nggak tahu. Luar biasa. Ya Allah, Masya Allah. Sekali ya jiwanya Mbak Anis ini ya Ustaz. Jadi penuh kemesrahan dan penuh rasa syukur. Makanya Allah begitu sayang dan selalu ditambahkan gitu. Masya Allah, Masya Allah. Saya ngelihatnya terharu dan berterima kasih justru dengan semua ceritanya Mbak Anis. Benar-benar cerita yang berasal dari keagungan Tuhan ya Ustaz ya. Iya, lihat keagungan Tuhan yang nyata gitu. Pengakuan kemahabesarannya Allah. Yang saya tangkap dari diceritakan Mbak Anis tadi, Teteh, yang saya tangkap adalah apapun masalahnya, Mbak Anis itu selalu mengafirmasi pada Allah Maha Kaya kok, ngapain kita harus takut? Allah Maha Kuat kok, ngapain harus takut sakit? Allah. Jadi afirmasi bahwa Allahu Akbar, Allah yang maha besar, Allah yang maha segalanya itu diafirmasi dalam dirinya terus gitu. Aku nanti nggak bisa ngerjain PR, tenang, nanti juga dalam proses itu Allah akan bantu. Selalu kan afirmasinya ke Allah kan.
selalu kan merujuknya kepada Allah. Nah itu loh, secara tidak langsung, walaupun secara lisan kita nggak mengucapkan Allahu Akbar, tapi kesadaran afirmasi kepada Tuhan yang maha besar, yang maha hebat, yang maha kuat, yang maha kaya, yang maha segalanya itu diafirmasi, maka keajaiban-keajaiban itu selalu hadir, Teteh. Nah itu yang dialami Mbak Anis kan. Bahkan tadi seolah-olah nggak mungkin misalnya haji, tapi ketika dia afirmasi, masa ya Allah nggak maha memberi kekayaan, Allah nggak ngasih ini dan sebagainya. Ketika afirmasi Allahu Akbar, itulah terjadi keajaiban. Maka ketika kita mengafirmasi Allahu Akbar di dalam diri kita, Allah yang maha segalanya itu, kuncinya apa tadi? Kita dengarkan kata hati kita sendiri kan. Jangan mendengarkan pikiran-pikiran yang mencoba melemahkan kita, menghack kita gitu loh. Jangan mendengarkan perasaan-perasaan yang mencoba mengacaukan pikiran kita. Jangan mendengarkan ego-ego kita. Jangan mendengarkan ketakutan dan kekhawatiran kita. Justru kalau itu datang harus kita lawan. Awalnya apa? Allahu Akbar. Allah maha segalanya kok. Kalau kita lebih banyak mengafirmasi suara-suara hati kita, maka secara tidak langsung kita sudah zikir Allahu Akbar. Allah lah yang paling besar. Suara Tuhan lah yang saya dengarkan, bukan suara yang lain. Itu saja sih Teteh. Mungkin kita bisa lebih perdalam lagi cerita-cerita keajaiban Mbak Anis ya. Nanti Mbak Anis, kapan kita bisa gilas lagi ya. Seru sekali. Oh, Mbak Anis seru sekali karena banyak sekali ternyata pengalaman keajaiban ketika mengalami keberserahan diri, mengalami zikir Allahu Akbar itu sendiri ya. Masya Allah. Jadi bentuk Allahu Akbar itu bukan ucapan, tapi ternyata bentuk keberserahan utuh kita total akan keberadaan Tuhan itu sendiri ya. Makanya di situ kita sudah mendengarkan suara hati kita sudah menyadari kebesaran Tuhan. Di situ kalau kata Rumi, saat engkau menyadari kebesarannya, katanya, engkau bukan siapa-siapa dan di dalam ketiadaanmu engkau menemukannya. Mungkin itu kan yang kita sadari dalam Allahu Akbar itu sendiri ya. Sebenarnya kita betul-betul meniadakan diri kita dan kita menemukan Tuhan itu sendiri dengan kekuatannya yang begitu sangat tidak terbatasnya. Ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Terus sekali malam ini, terima kasih Mbak Anis untuk cerita-cerita yang begitu indahnya malam ini. Tanpa mungkin disadarin tentang memaknai zikir Allahu Akbar, ternyata Mbak Anis betul-betul sudah mengalami Allahu Akbar itu sendiri ya Ustaz ya. Gitu. Jadi dalam keseharian kita sudah bisa melihat bahwa zikir itu memang betul-betul bisa dialami. Baik, kita akhiri saja untuk IG Live kita malam ini dengan ucapan hamdalah ya. Alhamdulillah. Sampai ketemu di IG Live selanjutnya. Kita belum tahu nih bahasannya untuk selanjutnya apa nih Ustaz? Iya, nanti kita lihat nanti saja. Kita lihat boleh, nanti. Boleh. Baik. Makasih Sampai Mbak ketemu Anis. di IG Live. Maaf ya kan. Maaf kalau ada salah. Maaf juga saya ketika ada kesalahannya. Sehat-sehatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Mbak Anis. Terima kasih semuanya. Makasih teman-teman. Terima kasih. Pak.